Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini kisah akan membahas kisah dakwah Sunan Kudus di Demak. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Sunan Kudus menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, tepatnya di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Beliau lahir di Kudus pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus hidup di era kerajaan Hindu sedang runtuh, dan agama Islam baru mulai menyebar di daerah Jawa. Sunan Kudus adalah anak dari Habib Usman Haji, atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Ngundung. Ayahnya ini merupakan seorang menantu dari Sunan Ampel, sedangkan ibunya bernama Syarifah Ruhul atau Dewi Ruhil, yang merupakan adik dari Sunan Bonang. Menurut silsilah dari keluarga Sunan Kudus, beliau merupakan keturunan ke-10 lewat jalur Husain, yaitu putra dari pernikahan putri Nabi Muhammad, yakni Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Shodiq. Beliau mendapatkan gelar Raden karena ayahnya merupakan senopati atau panglima pada masa pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau juga mendapatkan julukan sebagai Raden Amir Haji. Hal ini dikarenakan sewaktu naik haji Sunan Kudus selalu mendapat peran sebagai pemimpin rombongan atau amir. Perjalanan naik hajinya ini sangat sering, sehingga nama Raden Amir Haji sangat dikenal oleh masyarakat. Sebutan nama Sunan Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun, sehingga masyarakat setempat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Diketahui kalau Sunan Kudus memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi. Beliau sangat menghargai agama lain yang ada di Pulau Jawa seperti agama Buddha dan Hindu. Pernah diceritakan kalau di masa awal berdakwah Sunan Kudus, ada sebuah kejadian yang hingga saat ini masih sangat diingat oleh masyarakat kota Kudus. Jadi suatu hari beliau membeli sapi yang disebut dengan Kebo Gumarang. Sapi ini ukurannya sangat besar sekali dan didatangkan langsung dari India menggunakan kapal besar. Sapi yang ukurannya besar ini tentu saja menarik perhatian masyarakat karena kandangnya tepat berada di pekarangan rumah yang bisa terlihat dari jalanan. Di masa itu masyarakat kota Kudus mayoritas beragama Hindu karena ajaran Islam baru mulai masuk pada saat Sunan Kudus datang ke sana. Masyarakat yang melihat Sunan Kudus memelihara sapi berukuran besar itu pun penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sang pemilik. Dalam ajaran Hindu, sapi adalah hewan suci karena dianggap sebagai kendaraan yang digunakan oleh para dewa. Oleh karena itu, rasa penasaran mereka sangat tinggi dan membuat banyak orang berkerumun di depan pekarangan rumah Sunan Kudus setiap harinya. Sunan Kudus yang melihat hal tersebut akhirnya keluar dari rumah dan mengatakan kalau sapi yang ada di pekarangannya ini adalah peliharaannya dan tidak boleh ada yang menyakitinya apalagi membunuhnya. Beliau pun menceritakan kalau di masa kecil dirinya pernah ditolong oleh seekor sapi saat sedang dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, sebagai ucapan rasa terima kasihnya, Sunan Kudus melarang pengikutnya untuk menyakiti dan membunuh sapi. Beliau juga mengatakan kalau salah satu di antara surat yang ada di Al-Quran ada surat yang bernama surat Al-Baqarah yang memiliki arti sapi dalam bahasa Arab. Mendengar hal tersebut, tentu saja masyarakat pemeluk agama Hindu jadi terkagum-kagum dengan sosok Sunan Kudus dan mulai bersedia untuk mendengarkan ceramah serta dakwahnya. Sebagian dari mereka bahkan ada yang mempercayai kalau Sunan Kudus ini adalah titisan Dewa Wisnu. Larangan untuk membunuh sapi ini masih diterapkan oleh masyarakat Kudus karena setiap hari raya Idul Adha mereka lebih memilih untuk berkurban kerbau.
Pendekatan dakwah Sunan Kudus juga mengambil dari jalur arsitektur. Jadi saat beliau akan membangun sarana dan prasarana untuk digunakan oleh masyarakat setempat, Sunan Kudus menggabungkan corak dari agama Islam dan Hindu. Salah satu bangunan yang memiliki unsur arsitektur Islam dan Hindu adalah Menara Kudus. Meski Sunan Kudus berdakwah ajaran Islam, tapi beliau masih menghormati orang-orang yang memiliki kepercayaan agama lain dan tidak mau memaksa mereka untuk masuk agama Islam. Sikapnya inilah yang justru membuat orang-orang setempat merasa segan dan sangat menghormati Sunan Kudus. Sehingga lambat laun mereka akhirnya bisa menerima ajaran beliau, yakni ajaran Islam. Meski membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membangun kepercayaan masyarakat setempat, Sunan Kudus tetap berusaha dan tidak menyerah untuk menyebarkan ajaran Islam di Kudus. Selain menggabungkan unsur Hindu ke dalam arsitektur bangunan, Sunan Kudus juga menyempurnakan alat-alat pertukangan yang berhubungan dengan teknik pandai besi, kerajinan emas, dan keris pusaka dengan unsur Islami. Jadi dalam kerajinan-kerajinan tersebut akan diselipkan ukiran berupa ayat-ayat Al-Quran. Selain berdakwah dengan cara toleransi beragama, Sunan Kudus juga berdakwah melalui jalur politik. Setelah ayahnya wafat, beliau kemudian menggantikan posisi ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Demak. Mendapatkan posisi sebagai senopati membuat Sunan Kudus memanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam dan berdakwah di setiap kesempatan. Saat menjabat sebagai senopati, Sunan Kudus juga sempat diangkat sebagai Imam Besar Masjid Agung Demak, serta menjadi hakim di Kesultanan Demak. Hal ini dikarenakan Sunan Kudus dinilai sebagai orang yang adil dalam memutuskan suatu perkara dalam masyarakat dan tidak memihak suatu golongan tertentu.